Bismillahirrahmanirrahim. Tugas 1, studi kasus ekonomi kreatif, kategori animasi perfilman, dipresentasikan oleh Arif Rizky Saputra, NIM 20820902. Profil perusahaan. Di sini saya mengambil perusahaan Comics Wave Film Inc., yaitu perusahaan yang menciptakan berbagai film-film animasi. Tahun berdirinya Maret 2007. Alamatnya kantor pusat 5F Gedung Ichigaya MS 419 Kudan Kita Chidoyaku, Tokyo. Situs webnya siwifilms.jp. Founder Noritaka Kawaguchi, Ichijo Kakunan, Tomohiro Ogawa, Animate.co, dan lain-lain. Wakilnya representatif Direktur Noritaka Kawaguchi. Modal 42,5 juta yen. Konten bisnis, perencanaan, produksi, distribusi film animasi, videogram, penjualan, impor, ekspor bisnis, manajemen penulis, bisnis manajemen hak cipta. Penulisnya Sudajiro Makoto Shinkai, Jun Awazu, Roichi Mori, Aomi Yamamoto, Iwaki, Tenmon, dan lainnya. Sosmednya untuk Facebook CW Films, Twitter CWF_staff, YouTube-nya CW Films, IG CW Film_official. Sejarah perusahaan. Tahun 1998, Comic Wave Co. Ltd. didirikan oleh Itochu Asahi Tsushima, sekarang Adika, dan beberapa perusahaan lain. Tahun 2000 mendirikan departemen MD di dalam perusahaan dengan fokus pada manajemen penulis dan pekerjaan produksi video. Tahun 2002 meluncurkan label film animasi CW Films di bagian MD. 2007 dengan perpecahan perusahaan dari Comic Wave, divisi MD berhasil dan menjadi independen sebagai comicwavefilm.co. Kemudian ini beberapa produk dari Comic Wave Films. Nah, ini Waiting With You ini film terbarunya mereka dan banyak digemari di seluruh dunia. Nah, ini adalah beberapa cuplikan film animasi dari Comic Wave Films. Silakan menonton. Halo guys, dengan gua Wahyu Pamungkas. Pada video kali ini gua akan memberitahu sekaligus membahas beberapa anime yang dibuat oleh Makoto Shinkai. Ya, salah satunya adalah anime Kimi no Na wa. Tapi sebelum kita masuk pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini. Karena dengan subscribe, kalian akan mendapatkan berita dan rekomendasi anime. Kalau kalian udah subscribe, langsung aja kita ke pembahasannya. Byosoku 5 cm. Anime yang bergenre romance, drama, dan slice of life ini adalah anime yang menceritakan tentang cinta LDR. Tokoh utamanya yaitu Tohno Takaki dan Shinohara Akari. Mereka berdua adalah teman sekelas yang sangat dekat. Suatu hari mereka terpaksa berpisah karena Akari harus berpindah ke daerah lain bersama keluarganya. Tapi meskipun terpisah jarak yang jauh, hubungan mereka terus berlanjut dengan saling mengirim surat. Kenapa pakai surat? Ya karena ceritanya tuh pas tahun 90-an. Ya wajar aja, HP masih jarang pas tahun 90-an. Gak kayak sekarang, LDR tuh gampang. Mau dengerin suara si pacar ya tinggal telepon aja. Gampang kan? Nah ini tahun 90-an, handphone masih jarang. Jadi jarak benar-benar jadi penghalang yang sangat besar bagi hubungan mereka berdua. Nah suatu hari Takaki pun memutuskan untuk bertemu dengan si Akari ini untuk terakhir kalinya.
ada peringatan bagi kalian yang mau nonton film ini, yaitu perasaan kalian akan dibolak-balik abis. Ya terserah dari kalian mau lihat apa enggak, tapi anime ini rekomendasi banget dan udah pernah tayang di bioskop Indonesia. Dareka no Manajashi. Jangan coba-coba menonton film ini ketika kalian sedang jauh dari orang tua. Kenapa? Karena kalian akan terbawa perasaan saat menonton film anime ini. Walaupun film ini durasinya nggak terlalu panjang, tapi pesan yang ingin disampaikan anime ini benar-benar masuk dan membuat kita berpikir mengenai masa lalu. Dareka no Manajashi sendiri menceritakan tentang seorang gadis bernama Okamura Aya yang memutuskan untuk pindah dari rumah dan membuatnya jauh dari ayahnya. Dia mulai menghadapi rintangan hidup dengan pijakan kaki sendiri. Inilah kisah menyentuh seorang gadis yang mulai terpisah jarak dengan ayahnya. Anime yang bergenre drama dan slice of life ini kabarnya sukses membuat para penontonnya menangis karena keingat sama keluarganya. Kotonoha no Niwa bercerita mengenai seorang bernama Takao Akizuki, yaitu seorang anak SMA yang suka bolos saat hujan turun. Dia lebih suka mendesain sepatu di bawah gazebo yang berada di sebuah taman. Suatu hari dia bertemu dengan seorang wanita misterius yang suka makan coklat sambil minum bir. Wanita tersebut juga suka bolos. Mereka berkenalan dan menjadi dekat. Setiap hujan tiba, mereka selalu bertemu di gazebo tersebut. Beberapa hari kemudian musim hujan pun hampir berakhir. Apa mereka akan bertemu kembali? Ya tonton aja sendiri kalau mau tahu ceritanya gimana. Intinya mah bukan sesuatu yang bikin gelap, tapi ceritanya itu sesuatu yang bikin benak buah hangat. Untuk grafik di film ini sangat memuaskan. Daun-daun yang bergoyang, rintik air yang menimpa lantai, suara hujan yang berulang-ulang, dan masih banyak lagi. Pokoknya film ini rekomendasi banget buat kalian yang suka sama anime Kimi no Na wa, karena anime ini juga gak kalah merindingnya. Kanojo to Kanojo no Neko. Anime yang keempat ini hanya bercerita tentang gadis yang merupakan tokoh utama dalam anime ini. Dia menjalani lembaran hidup baru bersama kucing peliharaannya. Kalian akan disuguhi lebih banyak monolog sang kucing daripada dialog antara karakter manusia. Gadis dan kucing tidak saling mengerti satu sama lain. Kalian akan dibawa menjalani kisah dalam anime ini dari mata si kucing, yang artinya tuh kalian nggak tahu sepenuhnya latar belakang sang gadis dan karakter lain. Apa yang dipikiran si gadis, kenapa dia bisa begitu, dan lain sebagainya. Karena di film ini kita melihat si gadis itu dari pandangan si kucing yang nggak tahu apa-apa. Kita tidak diberikan konflik batin yang rumit dari sang gadis. Kita hanya dibekali dengan empati si kucing yang mengharapkan apa yang terbaik bagi majikannya, meski dengan segala keterbatasan yang ada. Tenkinoko. Anime yang kelima ini belum tayang dan kabarnya akan tayang pada 19 Juli 2019. Bercerita tentang seorang bernama Hotaka, yaitu siswa SMA yang meninggalkan rumahnya di pulau terpencil dan pindah ke Tokyo. Meskipun awalnya dia mendapat banyak masalah, tapi akhirnya dia menemukan pekerjaan baru sebagai penulis di sebuah majalah okultis. Suatu hari di sudut kota yang padat dan sibuk, Hotaka bertemu dengan seorang gadis bernama Hina. Gadis itu memiliki kekuatan misterius yang dapat menghentikan hujan dan membuat cuaca cerah. Nah, itulah beberapa anime yang dibuat oleh Makoto Shinkai. Jangan lupa like dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Gue Wahid Pamungkas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Nah, sumber penghasilan dari perusahaan ini yaitu penayangan di bioskop, DVD, Blu-ray, dan lain-lain. Hasil penjualannya itu 930 juta yen sampai 25,03 miliar yen. Penghasilan, jumlah produksi 16 film, jumlah penonton 18,99 juta orang. Ini khusus film Kimi no Na wa ya guys. Jumlah pendapatan kotor 353,3 juta US dollar. Presentasi yang diraih yaitu Festival Film Sitges ke-49 dengan Best Anime Feature Length Film. Yang kedua Festival Animasi Internasional Bucheon ke-18 sama Best Animated Feature Special Distinction Prize. Yang ketiga itu Jepang Street Award tahun 2016 dalam kategori Best Film. Yang keempat New Type Anime Award ke-6 kategori Best Film. Nikon Sport Film Award ke-29 kategori Best Director. LAFCA Award tahun 2016 kategori Best Animated Film. Dan ketujuh Best Team of the Year 2016 Special itu Best Team of the Year 2016 dengan kategori Special Distinction Prize. Yang ke-8 Mainichi Film Award ke-71 kategori Best Film Animation. Nah, dari pelajaran yang dipetik itu dari perusahaan ini konsisten dalam launching film, teamwork yang kuat, mempunyai mitra bisnis banyak-banyaknya, pantang menyerah, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Baiklah, mungkin sekian presentasi